Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maura, NIM 112 dari angkatan 2022 Blok 6 Laboratorium Bioinformatika. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai cara pembuatan peta geomorfologi. Di sini data-data yang diperlukan yaitu peta topografi atau peta geosmap, di mana nantinya kita akan melakukan identifikasi bentuk lahan melalui topografi yang ada. Nah, setelah data-data yang diperlukan sudah siap, di sini bisa dilihat bahwa bentuk-bentuk dari ketinggian atau topografi ini akan membantu identifikasi bentuk lahannya, dan nanti kita akan mengisi batasan terhadap bentuk lahan tersebut. Baiklah, di sini dari interpretasi yang saya lakukan untuk topografi yang ada di sebelah kanan ini, di mana ia merupakan sebuah perbukitan atau sebuah ketinggian, di mana bisa dilihat dari topografi yang memiliki ketinggian yang tinggi itu dikelilingi oleh topografi ketinggian yang lebih rendah. Baik, di sini untuk langkah-langkah selanjutnya, yang pertama kita harus membuat shapefile baru untuk membuat batas geomorfologinya. Di sini kita klik kanan lalu new shapefile. Di sini kita beri nama struktural karena kita akan membuat batas geomorfologi struktural. Untuk type-nya di sini polygon, lalu jangan lupa untuk mengubah UTM-nya. Ini 47N. Lalu oke. Setelah sudah kita oke. Nah, akan muncul struktural di sini, level struktural. Langsung saja di sini kita akan mulai memberi batasan terhadap bentuk geomorfologinya. Kita langsung edit features, lalu start editing. Nah, di sini untuk mempermudah, ya jangan lupa untuk agar bisa dilakukan start editing, layar dia terpilih pada layar struktural. Nah, di sini untuk mempermudah kita akan menggunakan tool trace agar batas geomorfologi kita mengikuti bentuk atau pola kontur. Langsung saja kita mulai. Ini tarik sesuai dengan bentuk konturnya, maka garisnya kalau dia menggunakan tool trace, dia akan mengikuti pola si kontur tersebut, dan seperti yang ada pada video. Lakukan pada kontur, pastikan kontur yang dipilih merupakan kontur yang menjadi batas dari bentuk lahan yang akan kita interpretasikan. Di sini saya menginterpretasikan bahwa bentuk lahan yang saya trace ini merupakan bentuk lahan struktural berupa perbukitan, di mana terdapat kontur tinggi. Bisa dilihat kontur dengan ketinggian 25 dikelilingi dengan kontur-kontur yang lebih rendah di samping-sampingnya secara menurun. Lalu kita ganti ke line segment untuk menutup si poligonnya. Kalau sudah tertutup, klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini hasilnya. Ini kita sudah berhasil melakukan satu batasan bentuk geomorfologi. Nah, lakukan hal yang sama dengan step yang sama kepada bentuk struktural topografi yang lainnya. Di sini untuk sebelah sini saya masih mengidentifikasikannya sebagai bentuk lain yang sama, yaitu perbukitan struktural di mana ada ketinggian dikelilingi oleh kontur-kontur yang lebih rendah. Saya langsung mulai untuk men-trace-nya menggunakan tool trace di sini agar si batasannya itu mengikuti pola kontur sehingga akan terlihat lebih rapi dan juga lebih mudah dalam membatasinya.
Ya, di sini juga merupakan kebutuhan struktural atau bentuk lahan struktural, identifikasi sebagai bentuk lahan struktural. Karena device saya tidak terlalu mendukung untuk melakukan freeze berbarengan dengan merecord screen, maka saya akan menunjukkan hasil akhirnya nanti. Di sini saya juga mengidentifikasi bentuk lahan sebelah sini sebagai bentuk lahan struktural. Lihat dari konturnya yang menunjukkan ketinggian atau topografi tinggi, lalu topografi yang lebih rendah. Selain itu juga karena dikontrol oleh struktur di sebelah sini. Sebelumnya kita tautologi, kita mengidentifikasi ada struktur di sini. Jadi saya akan langsung nanti akan menunjukkan hasil akhir atau hasil saya membatasi untuk bentuk lahan struktural. Ya, ini hasil dari plotting. Jangan lupa untuk stop editing terlebih dahulu untuk melakukan batasannya. Di sini setelah sudah stop editing, kita akan melakukan step yang sama dengan awal step kita membuat bentuk lahan, batas bentuk lahan struktural. Di sini kita akan membuat tentunya adalah SKP baru. Nah, di sini saya akan memplotting bentuk lahan struktural yang kedua berupa bentuk lahan lembah. Ini saya akan menggunakan struktural 2. Caranya sama, poin ini diganti polygon, lalu jangan lupa untuk mengubah GPM-nya terlebih dahulu jadi zona aktivitas dulu. Akan muncul seperti ini, lalu kita akan start editing untuk mulai memberi batasan terhadap bentuk lahan di morfologi kita. Di sini untuk bentuk asal struktural dengan bentuk lahan yang kedua itu berupa lembahan. Kita akan mulai untuk start editing, mulai membatasi. Caranya sama, kita akan mengidentifikasinya melalui bentuk atau pola atau ketinggian dari topografinya, dilihat dari konturnya. Di sini karena dia berupa lembahan antar bukit atau lembahan yang terbentuk di antara bukit-bukit struktural yang sudah kita identifikasi, maka ia akan cenderung berada di topografi yang rendah di sekitar bukit-bukitan struktural yang sudah kita pakai. Saya akan mulai untuk memplot batas strukturalnya. Sekali lagi, karena device saya tidak terlalu mendukung untuk melakukan screen bersamaan dengan trace, maka nanti mungkin saya akan menunjukkan sedikit langkah awalnya dan saya akan menunjukkan hasilnya di akhir nanti. Caranya sama, kita menggunakan tool trace agar batasnya itu mengikuti kontur. Di sini kita pilih kontur batasnya, maka secara otomatis trace ini nanti garisnya atau batasan wilayah kita ini nanti akan mengikuti pola kontur yang sudah kita pilih. Nah, di sini seperti ini. Terus gerakan saja kursor kita berjalan ke arah garis kontur. Nah, ini dia hasil plotting batas struktural yang kedua atau batas bentuk asal struktural yang kedua menurut interpretasi dari garis konturnya. Selanjutnya, dengan step yang sama, sekali lagi dengan step yang sama, kita akan melakukan pembatasan untuk bentuk asal sesuai interpretasi saya di sini. Di bagian ini yang masih putih-putih ini adalah bentuk asal fluvial dengan topografi yang relatif lebih rendah lagi dari yang sebelum-sebelumnya, dengan topografi kontur yang renggang-renggang. Saya mengidentifikasinya sebagai tinggi sungai. Kita lakukan hal yang sama dengan membuat SKP baru di katalog. Kita klik kanan pada foldernya, lalu pilih new dan save file. Lalu kita beri nama ini fluvial.
Lalu ini ya, kita pilih polygon. Jangan lupa untuk ganti zona. Nah, sekali lagi, nah kebetulan di sini sisa hanya bentuk lahan tersebut, kita akan lakukan cara yaitu dengan start editing. Awalnya start editing, kita akan memblok saja, memblok si poligonnya. Kita buat demikian rupa hingga si poligon ini menutupi garis putih-putih yang belum memiliki batas bentuk lahan. Nah seperti ini, karena sisa hanya bentuk lahan ini saja dan saya identifikasi semuanya adalah fluvial, maka kalau seperti ini caranya agar itu kita drag layer untuk fluvial ini hingga berada di paling bawah dari struktural. Save edit, lalu stop. Sudah jadi seperti ini, bentuk lahan yang tadinya seperti itu belum terplot batasnya, dia menjadi bentuk lahan fluvial. Nah langkah selanjutnya kita hanya tinggal mengklasifikasikan bentuk lahan struktural 1, 2 dan juga bentuk lahan fluvial ini menurut warna yang seperti pada aplikasi pengguna. Ini untuk struktural berwarna ungu, nanti untuk struktural 2 akan dibedakan lebih terang warnanya, dan untuk yang nanti berwarna hijau seperti itu. Nah, jadinya akan sudah kita warnanya, lalu kita akan memberikan label atau simbol batas seperti itu. Ini kita Nah, jadinya akan seperti ini. Beri saja nama pada semua kolom simbol morfologi ini. Beri kode bentuk lahannya. Berikan pada semua bentuk lahan baik struktural, struktural luar ataupun fluvial dengan kode-kode masing-masing. Nah di sini kita ganti si label field ini simbol morfologi yang seperti, lalu atur atau kreasikan format dari tulisan simbol atau kode ini nantinya sesuai dengan kebutuhan agar mungkin bisa lebih jelas, bisa terlihat untuk placement, untuk penempatan posisinya di dalam polygon, horizontal dan lain-lain. Itu bisa dilakukan dengan editing di properties. Lakukan semua step yang sama itu di seluruh S1 bentuk morfologinya. Ini nanti akan muncul sesuai dengan nama yang sudah kita beri pada batas morfologi. Nantinya kita akan lakukan editing tambahan untuk merapikannya, mungkin di Corel biasanya sudah ada S1, S2 dan juga S1 sesuai dengan bentuk lahannya. Kita label dan di edit posisinya sesuai bentuk lahannya masing-masing.
Setelah sebuah video keluar, kita akan membuat penampang, maka hasilnya akan seperti ini. Ini untuk nantinya bisa dilakukan editing lanjutan di Corel. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.